Iya. Jarang-jarang. Biasanya pemancingnya yang pertanyaan. Oh iya, banyak. Beliau tuh banyak tanya tadi. Banyak tanya kemarin. Dia banyak kawan itu dia banyak tanyanya. Banyak tanyanya. Apalagi bendahara. Lagi udara. Pakai kode, pakai kode. Silakan dimulai. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di seluruh jagat raya yang berbahagia, pada kesempatan pagi ini di hari Selasa tanggal 29 Ramadan 1445 Hijriah. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita setelah melaksanakan ibadah sholat subuh berjamaah digunakan untuk diskusi tentang agama kita, agama Islam, bahwa penting sekali menyikapi Ramadan. Ya, Ramadan tahun ini adalah merupakan Ramadan yang amat sangat luar biasa bagi kita karena Allah berikan kesempatan kita untuk menikmati indahnya Ramadan di tahun 2024. Nah, untuk itu saya akan menyapa guru kita. Assalamualaikum Pak G. Heru. Sedikit yang akan saya lontarkan adalah terkait sikap kita terhadap pasca Ramadan. Pasca Ramadan kita itu banyak sekali persoalan-persoalan yang memang harus kita perhatikan agar kehidupan keislaman kita lebih mantap, terlebih lagi bagaimana kita menyikapi daripada amaliyah Ramadan, pasca Ramadan. Silakan. Luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Kiai Amir yang dimuliakan oleh Allah dan teman-teman semuanya, kita diskusi tentang kebangkitan Islam ya, atau terkait dengan apa yang harus kita lakukan setelah Ramadan ini gitu ya, setelah Ramadan ini. Santai aja, nggak usah serius-serius ya. Jadi tegang. Iya. Jadi kalau ciri seseorang itu diterima ibadahnya gitu ya, yang pertama dia makin semangat untuk beribadah. Yang kedua dia makin seperti orang makan di restoran Padang. Dia ya. Kalau nggak enak, beritahu kami. Kalau enak, kabarkan ke yang lain. Nah, berapa banyak di antara kita merasa kita sudah berislam dengan baik, tapi menyembunyikan keislaman kita. Nah, di sini kan akhirnya jadi ambigu. Katanya kita nikmat berislam, katanya kita ibadah nikmat di Ramadan. Tapi selepas Ramadan, kita nggak mau mengajak orang banyak untuk bisa menikmati apa yang kita nikmati dan kita rasakan hari ini. Jadi parameternya mungkin kita sudah dapat yang pertama, ya. Apalagi kita biasa ahlu masjid, biasa di masjid gitu ya. Tinggal parameter keduanya, bagaimana kita berpikir keras agar orang-orang itu mau masuk ke dalam Islam kembali tadi ya, masuk ke dalam Islam. Jadi itu basicnya dulu. Start dulu ya. Demikian sepertinya sangat menarik. Lalu kaitannya dengan program DKM Pasca Ramadan ini. DKM Pasca Ramadan ini tentunya banyak sekali program yang sudah dicanangkan gitu ya. Yang sudah dicanangkan terkait tadi bahwa kita sesungguhnya sudah menikmati bagaimana indahnya memeluk agama Islam ya, agama yang menyelamatkan kehidupan manusia, baik selamat di dunia maupun selamat di akhirat. Nah, maka keterkaitan dengan Islam tentunya ada keterkaitan dengan kemasjidan. Silakan diberikan kesempatan kepada
Ketua DKM, silakan. Jadi yang punya program ini. Tadi kita apa namanya kita diskusi berdua Ustaz Amir sama Ustaz Heru. Ini bisa biar kita bisa menikmati semuanya. Ya, upaya melibatkan DKM juga insya Allah. Tadi yang disampaikan Ustaz Amir berkaitan dengan program DKM ya pasca Ramadan insya Allah. Banyak hal diskusi juga ya kami dari pengurus kemarin saat tentunya pas itikaf kemarin bagaimana ke depan masjid ini betul-betul bisa menjadi sebuah sarana pembinaan umat begitu dengan melibatkan berbagai unsur elemen dan lain-lain karena pekerjaan ini jika dikerjakan hanya segelintir orang ya akan berat begitu ya Ustaz begitu. Jadi kontribusi dari kesepuhan, dari Pak Haji Irwan, Pak Haji Yayat, semua bahkan jamaah-jamaah yang ada di Masjid Sahabatul Marwah ini ya betul-betul harus terlibat begitu kan, tidak bisa terlibat sendiri-sendiri. Nah kami mencanangkan program-program kemudian harus kami sampaikan supaya tahu gitu program apa yang ada di DKM, tujuan apa yang akan ke DKM. Ya, program utama kami ya yang jelas adalah bagaimana lebih memakmurkan kembali masjid, menghidupkan kembali dengan banyaknya aktivitas pemuda-pemuda kita yang ada di lingkungan. Identik kita lebih banyak dengan kaum kesepuhan ya, bapak-bapak sih ya seperti ini kan banyaknya ini yang sudah usia. Nah, bagaimana bisa masjid ini menarik buat kaum milenial begitu milenial. Nah, tentunya masukan-masukan dari kesepuhan, dari jamaah dan support yang lainnya ya itu yang kami harapkan. Bahkan kemarin bagaimana juga kita bisa diskusi berkaitan dengan zakat ya, lemah zakat dan Ustaz Heru kemarin bahwasanya zakat itu jangan tiap tahun gitu. Diadakan tiap tahun yang hanya penarikannya hanya cuman zakat fitrah begitu. Identiknya dengan situ gitu Ramadan. Tapi bagaimana kita bisa mengelola zakat-zakat lainnya, zakat mal, zakat profesi dan lain-lainnya yang bisa kita kelola untuk kemaslahatan umat minimal ya yang ada di lingkungan Masjid Sahabatul Marwah ini begitu. Sehingga peran masjid itu sangat terasa. Ketika sudah terasa maka ya kepercayaan jamaah, kemudian dan kemauan untuk bisa ke masjid bisa lebih besar. Begitu Ustaz. Baik. Ya. Keterkaitan dengan program bagus sekali. Tentunya ada sebuah pertanyaan. Pertanyaan sederhana. Segudang program sangat luar biasa, tetapi ketika pengurus DKM tidak mempersiapkan cara-cara jitu, bagaimana menarik kaum muslim milenial ya, kaum milenial, Gen Z. Nah ini yang bisa bagaimana supaya gandrung dengan masjid ya gitu. Barangkali tadi kolaborasi dengan yang disampaikan sama guru kita bahwa Islam menjadi rahmatan lil alamin. Kita bisa menikmati begitu nikmatnya kita beragama Islam. Tadi korelasinya terhadap program itu dengan tadi yang disampaikan sama guru kita bahwa kebangkitan Islam gitu kan banyak faktor. Tadi yang pertama apa Ustaz? Ulangi lagi Pak. Nggak dicatat. Ya, kolaborasinya dengan tadi program itu. Baik. Kita lebih ke filosofi lagi ya. Yeah. Jadi memang Islam ketika awal disiarkan oleh Rasul, didakwahkan oleh Rasul, itu yang pertama fondasinya adalah akidah memangnya. 13 tahun Rasulullah menanamkan hal tersebut. Artinya apa? Proses itu memang panjang.
Hari ini kenapa orang jarang datang ke masjid, jarang ikut majelis taklim, ya, karena memang akidahnya. Dia nggak yakin ada hari akhir di depan. Dia nggak yakin ada pahala di depan. Dia nggak yakin ada malaikat kanan kiri yang melihatnya gitu kan. Jadi ini penting banget itu, penting banget. Maka ini salah satu peran dari masjid ya. Kemudian Rasulullah hijrah ke Madinah. Apa yang pertama kali dibangun? Pertama kali dibangun oleh Rasulullah bukan mall, bukan pusat pemerintahan, bukan BLK, balai latihan kerja, bukan. Pada saat itu sahabat-sahabat banyak yang menganggur gitu ya. Nah, apalagi dari muhajirin gitu, dari Mekah, jobless mereka, nggak bawa harta apa-apa. Tapi yang pertama kali Rasulullah bangun itu kan masjid justru. Maka para ulama mengatakan masjid itu majelisul quwah, majelis tempat duduknya kekuatan. Kekuatan itu sumbernya di masjid. Iya, saya tuh kalau di sekolahan bilang kekuatan umat Islam bukan di kelas, di masjid. Dari masjid terpancar di kelas, dari masjid terpancar ke kantin, dari masjid terpancar ke tempat parkir segala macam gitu. Jadi jangan dibalik-balik kalau di Islam itu. Pusat kekuatannya justru di masjid semuanya itu. Perekonomian umat, politik, pemberdayaan umat itu semuanya fokusnya di masjid. Termasuk BLK. Termasuk BLK juga di masjid. Sehingga peran masjid ini menjadi sangat sentral di masyarakat yang akhirnya dikebiri sejak zaman Belanda. Masjid itu hanya jadi sebagai tempat ibadah. Memang pokoknya adalah masjid sebagai tempat ibadah. Dia tempat berzikir. Benar, pokoknya memang tempat berzikir pada Allah. Tapi kalau kita melihat runtutan sejarah di sana, luar biasa. Masjid itu memang jadi pusat penggerak umat, majelisul quwah, pusat kekuatan, ya, buat kekuatan umat di sana. Jadi itu yang dibangun oleh Rasulullah. Dari Madinah Rasulullah membangun masjid. Setelah itu apa? Setelah Rasulullah lakukan untuk membangun umat, dari masjid Rasulullah mentaakhikan, mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Kiasnya apa kalau sekarang? Kiasnya sekarang mungkin ya kita sebagai elemen yang ada di masjid berusaha mencari saudara sebanyak-banyaknya, bukan hanya di dalam masjid tapi di luar masjid. Khususnya RW berapa sih Mana? 10. 10. Bagaimana DKM, para ahlul masjid di situ diajak untuk rajin bersilaturahim. Kalau Pak Haji Jirwan mungkin sudah terbiasa datang mengetuk pintu ngajak orang sholat. Itu strategi yang paling efektif dalam berdakwah dan menguji mental kita tuh. Jadi ada baiknya mentaakhikan, mempersaudarakan itu dimulai dari melaksanakan contoh yang dilakukan oleh teman-teman di tabligh ya. Setiap sore bergiliran panandang, dengan bawa data segala macam deh. Nah, ini kayaknya rumah ini belum pernah sama sekali datang ke masjid nih. Assalamualaikum Pak, ya. Ini nggak tahunya beda agama. Pantesan. Iya, saya pantesan nggak datang ke masjid. Iya, non muslim. Datanya nggak valid, cek dulu ke Pak RT makanya. Baru Pak RT kita. Iya. Iya. Jadi ditaakhikan, dipersaudarakan. Nah, dari sini kita mengajak. Nah, kembali lagi masjid itu jadi berdaya ketika dia dirasakan manfaatnya. Di zaman Nabi, orang-orang miskin itu lebih banyak dibandingkan yang kaya. Yang kaya bisa dibilang orang Madinah lah. Tapi yang hijau itu banyak. Bahkan setelah banyak penaklukan yang harus lakukan, banyak pembuangan yang harus lakukan, itu makin banyak orang-orang datang ke Madinah, tapi nggak punya rumah, nggak punya tanah. Ditampungnya di mana? Di masjid. Masjid itu menjadi tempat pengungsian. Bukan, iya. Oh, bukan. Menjadi tempat penginapan. Tempat penginapan. Itu dari aspek yang paling sedikit ya. Tapi kalau ditarik lebih dalam lagi, masjid itu sebagai sumber solusi. Dia sumber solusi. Anda nggak punya rumah, ayo tinggal di masjid. Anda ingin nyari kerja, taruh di masjid dulu. Dia nanti datang sahabat-sahabat bilang, kebunku sedang panen, ayo bantuin. Orang-orang yang jobless di masjid bekerja lagi di sana. Mereka yang belum menikah sementara tidak punya rumah, tinggal di masjid. Tapi nggak dibiarkan begitu saja sama Nabi. Mereka yang ada di masjid yang dikenal dengan Ahlus Suffah itu dididik oleh para ulama-ulama karena mereka orang yang paling intens selama 24 jam ada di masjid. Ini dia. Jadi kita tuh kadang-kadang ulama kampung
gedenya di luar. Tapi yang di dalamnya jarang diperhatikan. Ya, yang diperhatikan. Nah, termasuk DKM. Ya, kita membesarkan ulama di luar, tapi ulama di dalamnya juga jangan dilupakan gitu ya. Kontribusi justru itu harus dibesarkan dulu sebagai dai utama di lingkungannya masing-masing. Wah, ini menarik sekali, Ustaz. Iya. Langsung dipotong nih gitu ya. Saya langsung potong, Ustaz, ya. Keterkaitannya dengan program DKM. Iya, ini menarik sekali bahwa masjid itu memang harus berdaya, kan gitu. Ini kurang. Bahwa masjid itu harus berdaya, maka tadi sudah ada jawabannya ya. Lalu pertanyaannya bahwa Masjid Safatul Marwah ini juga sudah banyak sekali kemajuan. Salah satu bentuk kemajuannya adalah teknologi. Baik wifi sudah dipasang, begitu kan? Kemudian tim IT ya, Ustadz Agus Syawal yang selalu mengawal perkembangan daripada Masjid Safatul Marwah. Dan termasuk Masjid Safatul Marwah sudah punya yang namanya berbadan hukum yang bernama Yayasan Islam Safatul Marwah. Nah, ini untuk diketahui oleh semua kalangan di Jagat Raya. Nah, keterkaitan tadi pemberdayaan ya, pemberdayaan umat, bahwa kita mengkaji sejarah sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berapa? 13 tahun ya? Iya. 13 tahun di Makkah, kemudian di Madinah 10 tahun. Nah, lalu untuk masa kini di Masjid Safatul Marwah ini kan memang sudah banyak dicanangkan, diantaranya akan melakukan upaya ya, ada semacam lembaga pendidikan. Ini sudah dicanangkan sama Pak Ustadz Agus Syawal. Apakah itu lembaga pendidikan ini seperti apa, kita belum tahu. Maka untuk mengawali daripada proses pembenahan, maka larinya kan DKM ya, pembenahannya seperti apa? Apakah dari sisi metode ya, metode itu seperti apa? Kemudian persoalannya apakah ini ada tantangan, ada hambatan? Udah pasti, udah pasti kan. Nah, pada kesempatan yang berbahagia ini sampaikan di dalam forum ini sehingga guru kita yang akan memberikan solusi. Silakan. Sini tambah sini. Lempar aja. Nanti ini kita lawan kita ini yang memberikan saran-saran kepada kita ini benar-benar seorang guru-guru ini Pak Nadam. Ini untuk tantangan dan suatu jalan dan suatu solusi untuk kita mau apakan di masjid ini. Memang agak ini harus kita terima saran-saran dari para guru-guru kita ini, dan juga guru-guru kita ini memang benar kelihatan berpengalaman sekali di dalam hal agama ini. Sebagaimana yang dibilang Mas Heru tadi, Bang, di dalam Islam ini memang perlu kita melihat ke sejarah-sejarah kenabian kita kan. Banyak yang dicontohkan tadi, misalnya tabligh dengan ini, itu tuh misalnya kayak saya juga sudah banyak menjalankan hal-hal yang dikatakan guru kita tadi, misalnya tabligh secara diam-diam, biarpun saya tetap menjalankan tabligh tadi. Mungkin saya banyak tadinya bergelut di tabligh ya, tentu dengan bidang ini saya lihat ini manfaatnya sangat besar, itu saya laksanakan, dan sudah banyak saya contohkan bahwa dari jemaah kita di sini ini banyak tanpa disadari oleh mereka itu kita mengajak. Mungkin untuk program-program ini saya sangat ini sekali ya, Pak Ustadz Amir sama Ustadz Heru. Saya bukan ini ya, saya sangat berbangga sekali bahwa pada kepengurusan yang muda-muda ini nih, kita berikan suatu apresiasi untuk mereka melaksanakan, dan kita juga banyak gemuk-gemuk Pak Haji. Pak Haji gitu, bagus nih, harus. Bukan nanti doar.
Lapar nih, buka aja dah. Kita juga kan banyak karena dunia sekarang ini sudah terbuka. Apa ya, banyak kita belajar ke Joko Karyan di Klaten, ada masjid yang di Klaten lagi, ada masjid yang di Tulungagung, itu banyak kita ambil mana yang bisa kita laksanakan. Mungkin program ini nih untuk program selanjutnya itu Studi banding Pak Haji ya, studi banding Pak Haji ya. Programnya studi banding, Mas. Studi banding bisa. Ini Pak Haji langsung ya bisa ya memberikan dana gitu ya langsung ya. Alhamdulillah. Langsung kecil gitu. Mudah-mudahan Allah mengizinkan semua. Amin. Harapannya kita ini. Sekurang-kurangnya sekarang nih sarana untuk transportasi aja saya sudah menyiapin. Siap, Masya Allah. Sawal, silaturahmi. Saya rasa mungkin itu aja dari Bagus. bisa tambah dari Pak. Terima kasih Pak Haji masukannya. Barangkali nanti ditampung saja dulu Pak DKM. Saya ingin ada masukan dari saudara kita Pak Ustadz Rahman. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya rasa untuk selama saya di sini mengalami ini banyak kemajuan di saat-saat ada momen-momen penting di hari seperti Maulid ataupun yang lain-lainnya. Cuman yang mungkin yang perlu diperhatikan juga bukan cuma tugas DKM yang untuk mengajak umat, tapi tetangga-tetangga kita yang ibaratnya kita berjamaah tapi tetangga kita ajak. Walaupun dengan ya resiko jadi hina atau macam-macam, tapi tetap itu namanya kan dakwah ya. Kalau cuma di tugas Pak DKM agak berat, karena dia kan cuma one man show nih. Jawabannya udah ada. Jadi kita ini minta kita ini yang mungkin dari seksi yang lain itu ikut berdakwah juga. Dan kalau bisa ikut aktif, jadi nggak cuma maaf, emang sibuk kerja itu kan nggak 24 jam ya, ada subuh atau isya. Jadi ada sedikit girah buat bisa jadi makmur. Jadi bukan cuma pas ada perayaan kumpul, tapi pas lagi hari-hari biasa kita cuma satu sab dua sab, yang banyak itu dari orang luar yang kita lihat. Ya mungkin ini buat Pak DKM juga ya bakal jadi satu tantangan juga Pak ya, biar ini masih walaupun ini simpel tapi makmur gitu. Mantap. Untuk kegiatan saya salut. Untuk Ramadan ini full banget. Sudah ada. Nanti ya sampai 12 program Pak ya. Dan ini alhamdulillah Luar biasa. lancar alhamdulillah. Dan saya sangat terima kasih selama saya 10 hari ini. Allah. Jadi subhanallah, kita ini dijamu dengan yang bukan cuma makanan enak, tapi tempatnya pun dan makanan pun memadai. Jadi semoga berkah. Jadi tahun depan insya Allah Amin. berkah juga. Dan itu jangan berhenti sampai cuma tahun ini doang ya. Mudah-mudahan kita bukan mungkin banyak donasi, makin banyak orang yang datang. Jadi masjid kecil tapi makmur. Bukan cuma nama Sofatul Marwah, jadi itu pindah hijrah itu bolak-balik orang ada. Jadi kita harapkan mudah-mudahan sih terlaksana Pak. Jadi mohon dari Bapak Jarwo sebagai masyarakat ikut juga ya, mungkin dari orang yang kurang banyak bergaul di masjid ajak. Bapak kan orang pendapat nomor 1 di RS ini kan. Mudah-mudahan didengar omongannya. Amin. Ya, ini usup saya hapuskan dulu Pak. Oke, siap. Mudah-mudahan. Terima kasih masukannya Pak Ustadz Rahman. Selanjutnya bahwa segala sesuatu ya yang berhubungan dengan kemasjidan tentu upaya agar masjid itu berdaya, maka sumbernya adalah salah satunya ada di bendahara. Nah, kita mau tanya dengan bendahara nih, persoalan yang paling mendasar keterkaitannya dengan penggalian sumber dana ini kan penting. Maka barangkali masih adakah kesulitan? Masih adakah kesulitan yang sedang dialami? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Sekretaris masuk. Ya, sebelum ke pendanaan mungkin sedikit ini apa? Kita melihat gitu Pak, dari pergeseran teknologi gitu ya, dari zaman dulu hingga sekarang,
yang saya amati juga, jadi mungkin tadi sebagaimana Ustadz Heru bilang untuk kebangkitan umat Islam gitu. Jadi kita umat Islam itu jangan anti teknologi gitu. Maksudnya kita harus mengikuti perkembangan teknologi karena fenomena yang ada saat ini adalah di mana generasi muda sekarang ini lebih dekat dengan teknologi, tapi kalau kita tetap dengan cara konvensional, malah itu bertolak belakang gitu. Iya. Jadi kita lihat juga dari beberapa masjid-masjid yang ada, mereka itu masjid yang berkembang itu ada masjid yang melek teknologi gitu, bukan masjid yang jauh dari teknologi gitu. Kembali lagi dengan adanya perkembangan teknologi, itu jangkauan syiar kita semakin luas juga. Nah, kembali lagi ujung-ujungnya adalah pendanaan untuk setiap kegiatan gitu. Nah, kita paham gitu. Dengan kemajuan teknologi, kita pun bisa gampang istilahnya dengan mudah mencari pendanaan. Nah, bagaimana caranya setiap masjid biar lebih kreatif gitu untuk mencari pendanaan. Nah, yang kita alami di Masjid Safatul Marwah, alhamdulillah, kalau kita mengandalkan konvensional gitu, untuk infak dari kotak amal Jumat aja, itu boleh kita buka di publik ini, itu kita mendapatkan di bawah 1 juta, sedangkan operasional kita lebih dari 1 juta. Nah, itulah PR kita, gimana caranya kita pendanaan. Cuman kita lihat, beberapa masjid yang sudah maju gitu, itu tanpa dicari tapi masuk sendiri pendanaan. Nah, itulah PR kita bersama. Nah, dari guru-guru kita, mungkin dari pengalaman di tempat-tempat lain, bagaimana sih cara pendanaan supaya kas masjid aman tapi kegiatan lancar dan banyak gitu. Terima kasih. Dilempar lagi gitu. Pemirsa, tadi bendahara sudah menyampaikan bahwa bagaimana masjid itu agar berdaya, maka masjid dalam hal ini Yayasan Islam Safatul Marwah punya rekening BSI. Rekening BSI bernomor 7219259427. Saya ulang lagi dengan nomor BSI 7219259427. Silahkan semua pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja di alam jagat raya ini, silahkan untuk berkontribusi, beramal soleh di hari terakhir 29 Ramadan ini. Silahkan segera masukkan ke 7219259427. Ada yang 5.000, ada yang 10.000, ada yang 50.000, ada yang 100.000, ada yang 1 juta, ada yang 10 juta, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, ini akan menjadi sebuah jalan emas menuju tiket ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, untuk itu kami kembalikan kepada guru kita Ustadz Heru. Seperti apa kira-kira gambaran menurut guru kita bahwa di Safatul Marwah mampukah untuk meraih itu? Silakan. Ini kita bicara pendanaan dulu ya. Saya 1000% sepakat bahwa masjid itu harus peka zaman atau updatable gitu ya, updatable. Apalagi syiarnya sekarang memuncak gitu ya, memuncak. Kemudian terkait dengan pendanaan, kalau kita lihat dari sejarah Islamnya sendiri, bagaimana setiap masjid itu tumbuh hebat gitu ya di masanya. Itu Nabi itu punya sumber-sumber filantropi, sumber-sumber pendanaan sosial. Ya. Apa sih sumber pendanaan sosial di dalam Islam? Yang pertama, infak. Kalau infak itu tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan nilai. Ya, infak ya. Nah, kalau saya lihat di sini kotak infaknya masih konvensional. Ya, dia. Jadi sekarang orang ngisi QRIS gitu, infaknya. Dia. Saya kalau nyari dana buat rumah Quran juga ngasih amplop kosong, cuman dikasih stiker QRIS. Dibalikin amplopnya kosong, tapi rekeningnya penuh. Ya, gitu. Saran untuk di Masjid Safatul Marwah. Ya itu kan dah dari QRIS. Jadi QRIS. kosong tetap. Tapi orang
gitu kan. Nah, Subhanallah, subhanallah. iya. Yang selanjutnya, lubangnya jangan kecil kalau kotak infak. Iya, kecilan. Jadi orang pengen Seret gitu ya. pengen nginfak 1 gepok itu susah. Subhanallah. Kita kan harus husnuzon, optimis. Ya, 1 juta ya. Susah. Jadi, oh begitu. Iya, iya ini 2.000 lagi. Filosofinya karena sempit. Iya. Masya Allah, diperlebar Pak. Jadi gitu. Subhanallah. Jadi Habis nih, bentar langsung ya. Jadi infak ini luar biasa dan memang harus ada duta infak di setiap masjid. Ya, di setiap masjid. Duta infak. Duta infaknya siapa? Mereka yang kontribusinya setiap saat untuk masjid. Misalnya ada tokoh di sini yang dia menjadi donatur dan dia bisa, masya Allah setelah saya infak di masjid, usaha saya lancar. Ya. Jauh dari namanya bala penyakit segala macam. Anak-anak tuh mudah diatur. Itu butuh testimoni itu. Karena manusia itu sifatnya senang dengan yang konkret. Ya. Senang dengan balasan instan. Salah nggak begitu? Nggak ada yang salah kan? Nggak ada yang salah. Nggak ada yang salah. Memang Nabi hadis-hadisnya begitu. Ya, itu butuh. Nah, di record, disebarkan. Nah, di grup-grup jamaah gitu kan ya. Ya, ya. Nah, itu infak. Tapi filantropi yang paling mendasar di masjidnya zaman Nabi itu infak. Dan yang selanjutnya setelah infak adalah zakat. Nah, ini zakat ini tadi. Apalagi sekarang pemerintah mengupayakan setiap masjid itu bisa ada UPZ unit pelayanan zakat. Pelayanan zakat. Kita tinggal kerjasama dengan lembaga-lembaga zakat yang sudah profesional, dilatih siapa yang mau jadi amilnya, bagaimana cara menghitungnya. Oh, itu luar biasa. Luar biasa. Luar biasa. Zakat itu luar biasa. Dia. Saya di pengajian-pengajian kecil ya, murid-murid saya yang pada itikaf ya. Ya. Mereka penghasilannya mungkin 5-6 juta atau 4 sampai 6 juta lah dia. Tapi mereka diajarkan itu. Antum tuh belum masuk jadi muzaki belum. Cuman latihan lah. 2,5%. Dilemparnya kemana? Dilempar ke grup pengajian kita aja dulu. Kalau ada yang sakit, ada yang nikah, ada keperluan apa segala macam paket dari kita untuk kita. Jadi kita kan rata-rata mustahik. Jadi kita menzakati diri kita sendiri. Iya. Jadi harus dilatih itu. Nah, sedihnya kita mentalnya nggak kayak begitu. Udah miskin nggak mau zakat, udah miskin nggak mau infak, udah miskin Rugi. terus. Rugi terus. Iya rugi terus. Jadi udah selesai kayak begitu. Padahal buat mancing rezeki Allah kan begitu harusnya. Iya, harus berani ngeluarin itu. Baik. Jadi zakat itu penting. Dan sekali lagi, zakat tidak hanya dengan materi, uang maksudnya, tapi dengan beras, segala macam. Hari ini kan masalah kita memenuhi kebutuhan pokok saja berat ya. Nah, banyak filantropi Islam yang lagi, contohnya sedekah. Sedekah itu sekali lagi tidak berupa materi, tapi berupa yang lainnya bisa. Ya. Contohnya tenaga, waktu, satamir dengan segala macam keahliannya, kiroah segala macam gitu ya. Udah buka kelas kiroah, dia. Subhanallah. Buka kelas kiroah, dia kemudian divisi siar, yang ikut kelas Pak Amir 8 pertemuan bayar sekian. Pak Amir dapat ujroh, Ya. infaknya masuk ke jamaah. Mantap nggak? Mantap. Iya, Subhanallah. gitu ya, gitu. Pak Guru, dia latihan coding di masjid, boleh nggak? Boleh nggak? Coding apa? Programmer. Oh, programmer. Insyaallah. Latihan programmer di masjid. Wah, bayar infak segini sekali pertemuan, nanti ujrohnya dapat infaknya. Gitu ya. Luar biasa. Nah, bagus. Latihan IT, content creator ya. Buat kayak gitu. Tapi dia nggak mengharapkan apa-apa, ujrohnya tetap nggak seperti dibayangkan ketika kita ngisi di sekolahan dapat ujrohnya, enggak, cuman Lebih gede. Lebih gede. Mudah-mudahan. Alhamdulillah. Mudah-mudahan. Jadi seperti itu tuh. Dia. Jadi sedekah waktu. Sedekah waktu itu penting juga. Di dalam Islam masjid itu bisa berdaya selain itu karena apa? Satu, dikarenakan ghanimah. Harta rampasan. Dikarenakan apa lagi? Dikarenakan ada yang namanya bea cukai. Zaman Nabi itu ada bea cukai. Iya, pajak
pajak perdagangan segala macam. Ada barang dari luar yang masuk ke dalam itu dicukai oleh Nabi, dia dicukai oleh Nabi. Jadi banyak filantropi di dalam Islam. Cuman hati-hati ya sekarang ya, dia hati-hati karena sekarang banyak model cara mencari uang. Kita butuh seorang pakar muamalah di sini, biar bisa menjelaskan dengan baik ini halal, ini haram, jadi ini subhat. Harus ada pakar yang di sana yang bisa mengatasi itu. Terima kasih Pak Guru. Iya. Pemirsa, bisa kita simpulkan bahwa Masjid Safatul Marwah ini pagi ini sedang menggali bagaimana agar umat berdaya kemudian menikmati begitu indahnya memeluk agama Islam, begitu nikmatnya dengan kenikmatan iman dan Islam ini. Nah maka jangan lupa dengan program tadi disampaikan bahwa kita bisa berinfak, kita bisa berzakat, kita bisa memberikan sesuatu bukan saja uang gitu. Kalau yang petani silakan kirim apa namanya itu hasil pertaniannya, perkebunannya dan lain sebagainya. Masjid Safatul Marwah tidak akan menolak. Insya Allah demikian. Jangan lupa kalau yang mau memberikan infaknya, sodakohnya, zakatnya langsung dikirim ke nomor 7219259427. Demikian bincang-bincang hari ini, pagi ini. Semoga senantiasa mendapatkan keberkahan daripada Allah SWT. Mari kita tutup bersama-sama dengan baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.